Memasuki tahun 2025, sejumlah merek kendaraan di Indonesia satu persatu mulai meluncurkan produk anyar mereka kepada publik. Dari sejumlah kendaraan yang meluncurkan produk baru pada 2025, mayoritas memperkenalkan kendaraan berkategori SUV. Ada juga brand otomotif lain yang menggelar event bertemakan SUV meski belum meluncurkan produk anyarnya. Hyundai misalnya yang jadi merek pertama pada tahun 2025 yang meluncurkan produk terbaru. Hyundai Creta Facelift dan Hyundai Creta N-Line di range harga 300 hingga 500 jutaan rupiah ini jadi produk yang diluncurkan oleh brand asal Korea Selatan pada 9 Januari 2025 untuk menjadi kompak SUV terbaru di pasar kendaraan Indonesia. COO Hyundai Motor Indonesia Franciscus Suryo Pranoto saat peluncuran Creta Facelift mengatakan SUV menjadi pembuka pintu tahun 2025 karena SUV masih menjadi segmen yang paling diperhatikan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia beberapa tahun terakhir. Hyundai sangat-sangat memperhatikan kelas segmen SUV. Kenapa kita memperhatikan segmen SUV? Karena memang itu adalah tren yang muncul pada saat beberapa waktu yang lalu. Selain Hyundai, brand otomotif asal Jepang yakni Mazda juga membuka tahun 2025 dengan meluncurkan produk SUV yakni CX-80 pada Rabu 22 Januari. CX-80 yang dibanderol nyaris 1,2 miliar rupiah ini melengkapi varian SUV dari Mazda yakni CX Series yang beberapa lini produknya sudah dijual di Indonesia. Keputusan Mazda untuk meluncurkan SUV berdimensi besar sebagai pembuka 2025 diakui oleh Chief Operating Officer PT Eurocars Motor Indonesia Ricky Tio karena ada permintaan pasar yang tinggi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar otomotif global. Jadi memang Mazda itu sekarang ini kita fokus di SUV dan memang SUV ini memang sekarang trennya lagi ke sana gitu SUV gitu kan. Makanya kita punya CX-3, CX-5, terus kita ada CX-8, CX-60 dan CX-80. Dari Asia, kita melompat ke brand kendaraan asal Eropa yakni BMW. Brand kendaraan premium ini memang belum meluncurkan mobil baru. Tapi pada awal tahun 2025, brand asal negara Jerman ini menggelar event bertemakan SUV yakni X-Rams Experience. Event ini bertujuan sebagai kampanye dan memberikan kesempatan bagi potensial buyers pada segmen ini untuk mencoba beragam mobil SUV melintasi halang rintang yang digelar di area parkir salah satu mall yang ada di Jakarta. Lagi-lagi SUV kan? Menurut Presiden Direktur BMW Group Indonesia Peter Medalla atau yang akrab disapa Sani, segmen SUV yang dinamakan X-Series oleh brand ini berkontribusi sebesar 45% bagi pangsa pasar di sepanjang tahun 2024. Definitely. So we're all coming from the success of the X models for BMW from 2024 or even the past years, yeah. And we've seen a significant jump in the volumes for our X models, definitely. So we're very, very confident that the X model lineup really satisfy the very discerning tastes of our Indonesian customers. First of all, it has a very high ground clearance. You have a very good visibility on the road. Nah, kira-kira kenapa ya para brand ini kompak menghadirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan SUV pada awal tahun 2025 ini? Apakah SUV akan menjadi tren utama dalam pergerakan pasar kendaraan penumpang pada 2025 ini atau ada alasan lain? Menurut Editor-in-Chief Auto Driver Indonesia sekaligus pengamat otomotif Fitra Eri, tren SUV masih bakalan mendominasi pasar kendaraan di tanah air yang sudah mulai ramai sejak 2019 lalu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa SUV itu menjadi tren mengalahkan sedan, MPV. MPV mungkin masih seimbang tapi mengalahkan sedan. Itu diawali karena SUV itu semakin lama semakin nyaman. Dulu orang tidak memilih SUV karena yang memilih kenyamanan memilih sedan. Nah, kalau SUV sudah bisa senyaman sedan, SUV itu lebih tinggi, lebih fleksibel ke segala medan, daya angkutnya lebih besar. Nah, di 2025 ini saya lihat
SUV akan semakin nyaman, semakin lengkap fiturnya, semakin membuat orang itu tidak perlu lagi mobil yang rendah seperti sedan dan akan terus memilih SUV kalau misalnya sudah semakin nyaman. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di global ya. Selain 3 brand tadi, sejumlah brand kendaraan pendatang baru maupun yang sudah eksis di Indonesia juga terpantau sudah akan memperkenalkan produk SUV terbaru mereka pada tahun ini seperti Geely, Chery, Jayco, Dipal, dan masih banyak lainnya. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.